Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Ardianto dari kelas 10 TKJ 1. Hari ini saya ingin mengulang kembali materi tentang pencak silat dari mata pelajaran olahraga atau PJOK. Bela diri, pencak silat. Sejarah singkat pencak silat. Pencak silat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. Pada tanggal 18 Mei 1948, terbentuklah Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI. Kini IPSI tercatat sebagai organisasi silat nasional tertua di Indonesia. Pada 11 Maret 1980, Persatuan Pencak Silat Antara Bangsa atau Persilatan didirikan atas prakarsa Edi M. Nalapraya atau Indonesia yang saat itu menjabat ketua IPSI. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Keempat negara itu termasuk Indonesia ditetapkan sebagai pendiri persilatan. Istilah dalam pencak silat. 1. Kuda-kuda adalah posisi menampak kaki untuk memperkuatkan posisi tubuh. Kuda-kuda yang kuat dan kukuh penting untuk mempertahankan posisi tubuh agar tidak mudah dijatuhkan. Kuda-kuda juga penting untuk menahan dorongan atau menjadi dasar titik tolak serangan atau tendangan atau pukulan. Sikap dan gerak. Pencak silat ini ialah sistem yang terdiri atau sikap atau posisi dan gerak-gerik atau pergerakan ketika seorang pesilat bergerak ketika bertarung. Sikap dan gerakannya berubah mengikuti perubahan posisi lawan secara berkelanjutan. Segera setelah menemukan kelemahan pertahanan lawan, maka persilatan akan mencoba mengalahkan lawan dengan satu serangan yang cepat. 3 langkah. Ciri khas dari silat adalah penggunaan langkah. Langkah ini penting dalam permainan silat yang baik dan benar. Ada beberapa pola langkah yang dikenali, contoh langkah 3 dan langkah 4. 4 kembangan adalah gerakan tangan dan sikap tubuh yang dilakukan sambil memperhatikan mewaspadai gerak-gerik musuh sekaligus mengintai celah pertahanan musuh. Kembangan utama biasanya dilakukan pada awal laga dan dapat bersifat mengantisipasi serangan atau mengelabui musuh seringkali. Gerakan kembangan silat menyerupai tarian atau dalam Manpo Sunda menyerupai gibing atau berjoget. Kembang adalah salah satu bagian penilaian utama dalam seni pencak silat yang mengutamakan keindahan gerakan. 5 buah. Pencak silat memiliki macam yang banyak dari teknik bertahan dan menyerang. Secara tradisional istilah teknik ini dapat disamakan dengan buah. Persilatan biasa menggunakan tangan, siku, lengan, kaki, lutut, dan telapak kaki dalam serangan. Teknik umum termasuk tendangan, pukulan, sandungan, sapuan, mengunci, melempar, menahan, mematahkan tulang sendi, dan lain-lain. 6 jurus. Persilatan berlatih dengan jurus-jurus. Jurus ialah rangkaian gerakan dasar untuk tubuh bagian atas dan bawah yang digunakan sebagai panduan untuk menguasai penggunaan teknik-teknik lanjutan pencak silat atau buah. Saat dilakukan untuk berlatih secara tunggal atau berpasangan. Penggunaan langkah atau gerakan kecil tubuh mengajarkan penggunaan pengaturan kaki. Saat digabungkan itulah dasar pesan atau aliran seluruh tubuh. 7 sapuan dan guntingan adalah salah satu jenis buah atau teknik menjatuhkan musuh dengan menyerang kuda-kuda musuh, yakni menendang dengan menyapu atau menjepit atau menggunting kaki musuh sehingga musuh kehilangan keseimbangan dan jatuh. 8 kuncian adalah teknik untuk melumpuhkan lawan agar tidak berdaya, tidak dapat bergerak atau untuk melucuti senjata musuh. Kuncian melibatkan gerakan menghindar tipuan dan gerakan cepat yang biasanya mengincar pergelangan tangan, lengan, leher, dagu atau bahu musuh. Aspek utama dengan pencak silat terdapat 4 aspek utama adalah pencak silat, yaitu 1. Aspek mental spiritual. Pencak silat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter melalui seseorang. Para pendekar dan mahaguru pencak silat zaman dahulu seringkali harus melewati tahapan samadhi, tapa atau aspek kebatinan lain untuk mencapai tingkat tertinggi keilmuannya. 2. Aspek seni budaya. Budaya dan permainan atau seni pencak silat ialah salah satu aspek yang sangat penting. Istilah pencak pada umumnya menggambarkan bantu seni tarian pencak silat dengan musik dan busana tradisional. 3. Aspek bela diri. Kepercayaan dan ketekunan diri ialah sangat penting dalam menguasai ilmu bela diri dalam pencak silat. Istilah silat cenderung menemukan pada aspek kemampuan teknis bela diri pencak silat. 4. Aspek olahraga. Ini berarti bahwa aspek fisik dalam pencak silat ialah penting.
Pesilat mencoba menyesuaikan pikiran dengan oleh tubuh. Kompetisi ialah bagian aspek ini. Aspek olahraga meliputi pertandingan dan demonstrasi bentuk-bentuk jurus, baik untuk tunggal, ganda, atau regu. Senjata yang sering digunakan dalam pencaksilat. 1. Keris, sebuah senjata tikam berbentuk pisau kecil sering dengan bila bergelombangan yang dibuat dengan melipati berbagai jenis logam bersama-sama dan kemudian dicuci dalam asam. 2. Kujang, pisau kasunda. 3. Sampingan atau linsu, selendang kain sutra dipakai sekitar pinggang atau bahu yang digunakan dalam pengujian teknik dan untuk pertahanan terhadap pisau. 4. Galah, tongkat yang terbuat dari kayu, baja, atau bambu. 5. Cindai, kain biasanya dipakai sebagai sarung atau dibungkus sebagai kepala gigi tradisional perempuan menutupi kepala mereka dengan kain yang dapat diubah menjadi cindai. 6. Tongkat atau toya, tongkat yang sering dibawa orang tua berjalan, pengelana, dan musafir. 7. Parang atau golok, pedang pendek yang biasa digunakan dalam tugas sehari-hari seperti memotong saat menyisir hutan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata tolong dimaafkan. Terima kasih.